Halo teman-teman, assalamualaikum dan salam non welah bebas. Akhir-akhir ini banyak sekali jenis-jenis tanaman baru yang dijadikan bahanan-bahanan bonsai atau dijadikan bonsai, seperti jenis putri malu, terus tanaman pulutan. Terus yang baru saya dengar lagi kemarin di salah satu channel YouTube, namanya jenis pecut kuda. Itu pun saya baru dengar itu namanya, nama jenis tanaman itu. Nggak tahu dari mana asalnya atau gimana mulanya bisa dinamakan tanaman pecut kuda. Terus ada lagi yang sekarang lagi viral, sering dijadikan bahan bonsai, itu jenis apa namanya ya, jenis kalau bahasa lokalnya di salah satu daerah itu dinamakan tambat sapi. Tapi kalau bahasa umumnya jenis tanaman sidaguri. Nah, di sekitar saya banyak tumbuh tanaman sidaguri di pinggir-pinggir jalan. Dan salah satunya ini. Nah, jadi jenis ini katanya ada dua jenis, ada jenis betina, ada juga jenis jantan. Katanya sih, saya belum tahu persis. Nah, di sini banyak sekali tumbuh. Nah, di sini bahkan tanaman ini termasuk tanaman rumput-rumputan yang mengganggu. Makanya sebagian para petani ini adalah musuhnya. Tetapi kalau sudah dijadikan bonsai itu sangat bagus. Cari yang lebih segar. Nah, sebelah sini ada yang lebih segar. Nah, daunnya seperti ini. Sekilas mirip daun yang pernah saya lihat, itu seperti daun hokianti. Bahkan kalau yang kecilnya mirip dengan ukuran pohon sancang. Tapi ini bentuknya belum bagus sih, belum menemukan yang bagus. Cari lagi yang agak sedikit bagus ya. Malu malah diliatin banyak orang. Mungkin disangkanya saya orang gila ngomong sendiri, padahal saya lagi nge-review bahan-bahan bonsai yang lagi viral. Tapi nggak apa-apalah, demi konten ya. Kita coba cari di daerah sini. Nah, udah mati. Kalau yang ini udah mati. Jadi tanaman ini besarnya tergantung kondisi tanah. Kalau tanahnya bagus, subur, itu bisa besar. Tapi besarnya tidak melebihi ukuran jempol kaki, yang ukuran dewasa. Nah, jadi jenis tanaman ini yang sekarang lagi viral, jenis sidaguri jantan. Sementara saya belum menemukan yang bagus. Nah, kalau ini jenisnya jenis jantan.
Kalau betina itu daunnya lebih kecil, pohonnya lebih pendek tapi besar. Kemarin saya sudah ngambil dari sini, sudah saya tanam juga. Langsung saja saya lihat perkembangannya ya. Nah, saya review di sini saja ya. Barusan itu panas, lagian agak sedikit malu dilihatin banyak orang. Dikiranya mungkin saya orang gila ngomong sendiri. Nah, jadi pohonnya seperti ini. Yang saya tahu ini jenis jantan. Jadi daunnya seperti ini, besar-besar. Kalau yang betina lebih kecil. Kalau untuk bonsai, nah di sini saya perlihatkan dulu bahan yang sudah saya bikin beberapa, dan si pohon ini sudah mulai terubus. Nah, kelihatan sudah mulai terubus. Nah, kalau untuk dijadikan bonsai rumahan, maksudnya bonsai rumahan itu sekedar hobi ya, itu sah-sah saja, bagus-bagus saja, karena itu selera masing-masing. Atau gini aja dulu lah, kita atau saya bicara tentang prinsip bonsai itu. Prinsip bonsai itu tanaman atau pohon yang ditanam di dalam pot, sudah itu saja dasarnya ya. Nah, sekarang mengenai pohon sidaguri ini, bisa saja dijadikan bonsai tapi untuk skala rumahan atau untuk sekedar hobi, koleksi pribadi, sama dengan jenis yang lain seperti putri malu, pulutan, terus apa tadi, ada yang baru lagi jenis ruku-ruku. Nah, saya belum tahu tuh bagaimana jenisnya. Jadi itu dia. Kalau untuk bonsai rumahan sekedar koleksi pribadi sah-sah saja, tetapi kalau melihat dari kategori bonsai yang masuk untuk bertanding atau kontes, saya rasa pohon ini belum masuk ke kategori itu. Jadi pohon ini kayaknya belum bisa masuk untuk pameran atau untuk bertanding, kecuali untuk kontes-kontes lokal dengan jenis yang sama juga. Misalkan ini dikonteskan jenis pulutan, putri malu, mungkin ini bisa. Tetapi kalau ini bertanding melawan sejenis pohon-pohon yang besar, misalnya kimeng, asam jawa, terus sancang dan yang lain-lain, intinya pohon-pohon besar lah, kayaknya itu tidak mungkin kalau bertanding melawan pohon yang sudah masuk kontes. Karena yang saya tahu sejenis pohon ini sejenis pohon tanaman semak atau sejenis rerumputan. Pertumbuhannya dari segi usia mungkin tidak bisa berpuluh-puluh tahun, mungkin hanya tahunan saja. Makanya sangat sulit untuk masuk ke apa namanya ya, ke kontes lah, intinya seperti itu ya. Sama dengan bonsai kelapa. Bonsai kelapa itu pun tidak bisa bertanding melawan pohon atau bonsai sejenis kimeng, itu tidak bisa. Makanya dalam bonsai kelapa juga itu kontesnya melawan bonsai kelapa lagi. Nah, itu pun makanya
tanaman ini pun, jenis tanaman semak seperti ini pun mungkin lawan tandingnya sejenis pohon-pohon yang ukuran kecil seperti ini. Intinya lawannya tanaman-tanaman semak juga, sejenis putri malu, pulutan, dan yang lain-lain. Sekali lagi tidak bisa melawan pohon-pohon besar lah, intinya seperti itu. Kalau untuk saya juga akui, kalau untuk karakter batang sangat menarik juga seperti ini. Akarnya bisa keliling. Nah, ini contoh jenis yang saya barusan ambil. Nah, pohonnya bisa akarnya bisa keliling kalau sudah besar. Akar tunggalnya yang ke bawah bisa dipotong. Cakep juga sih kalau untuk ukuran mem. Ini kalau sudah jadi akan saya pindahkan ke pot yang lebih layak. Kalau ini baru proses penyuburan. Kalau sudah tumbuh normal, saya pindahkan ke pot yang lebih layak lah. Yang saya tahu kalau untuk sekedar hobi sah-sah saja. Bahkan saya juga sudah mulai menanamnya, sudah mulai terubus. Ukuran dewasanya mungkin yang pernah saya lihat, ukuran dewasanya, ukuran yang tua mungkin hanya sebesar jempol kaki. Jempol kaki. Beda dengan jenis-jenis pohon beringin, pohon asam. Nah, itu bisa bahkan puluhan tahun usianya. Kalau untuk koleksi rumahan bagus juga sih. Ukuran mame atau mem. Kalau untuk ukuran small mungkin kayaknya belum bisa, karena besar batang si pohon ini sangat terbatas, tidak bisa lebih besar dari seukuran jempol kaki. Jadi buat teman-teman, silahkan saja kalau mau mencari jenis-jenis baru, itu sah-sah saja, tetapi untuk sekedar koleksi rumahan. Kalau yang diutarakan saya salah, mohon koreksinya ya, karena itu sempat saya dengar juga di salah satu grup, katanya pohon putri malu pernah menjadi juara, tapi itu pun masih diperbincangkan, ada yang percaya, ada yang enggak. Tetapi kalau lawannya sejenis pohon seperti ini, jenis pohon sidaguri, pulutan, atau lawannya dengan pohon putri malu juga, itu bisa dimungkinkan, itu bisa juara. Tapi kalau bertanding melawan pohon seperti kimeng, sancang, asam jawa, rasanya belum bisa lah. Oke ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau kurang berkenan, silahkan mohon koreksinya, cantumkan saja di kolom komentar. Oke, sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika yang diutarakan saya ini banyak kekurangannya, mohon koreksinya. Tetapi itulah yang saya tahu ya. Terima kasih, demikian saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam naon welah. Bebas. Bagus juga sih. Tinggal nunggu terubus, mahkota. Oke ya.